Indrian Saputra. Pagi ini kita akan melaksanakan seminar proposal yang nanti akan disampaikan Saudara Indrian Saputra dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Pemanen Air Hujan sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim di Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang. Nah, mungkin kami sampaikan ke Bu Kasyati ya, sedikit overview bahwa Saudara Indrian ini saat ini sudah masuk ke semester 8. Artinya yang bersangkutan harus lulus di tanggal 30 Juni ini Bu Kasyati. Dan mohon izin sebenarnya pembimbingnya awalnya adalah Pak Dr. Mariono dan Prof. Purwanto. Tapi karena waktunya juga sudah semakin mepet sehingga untuk pembimbing dua kami ambil alih. Begitu nggih Bu Kasyati nggih. Kemudian untuk pelaksanaan seminar proposal pagi ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan. Nanti Saudara Indrian memaparkan proposalnya, kami beri waktu 15 menit, jadi tolong disampaikan secara singkat, jelas. Kemudian dilanjutkan dengan sesi ujian. Untuk pagi ini kita akan melaksanakan secara online. Kebetulan Ibu Dr. Kasyati bisa untuk melaksanakan ujian pagi ini. Kemudian di sesi siang nanti akan dilaksanakan secara offline dengan Bapak Dr. Eng Mariono dan Bapak Dr. Budi Warsito. Saudara Indra sudah siap? Siap, Pak. Oke, baik, silakan untuk bisa mulai presentasinya. Waktunya 15 menit dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Kasyati, SSI MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Fuad Muhammad, SSI MSI. Untuk mengefisiensikan waktu, mohon izin saya akan mempresentasikan topik saya yang berjudul Evaluasi Penerapan Sistem Pemanenan Air Hujan sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim di Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang. Penelitian ini memiliki latar belakang terhadap dampak perubahan iklim global, yaitu perubahan iklim menyebabkan dampak merusak berbagai ekosistem, termasuk ekosistem daratan, perairan tawar, geosfer seperti es atau salju, serta wilayah pesisir yang berpotensi menghilangkan ratusan spesies lokal dan mengganggu pola hidrologi global. Berikutnya yaitu gangguan pada sumber daya air seperti perubahan pola curah hujan dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim mengganggu ketersediaan, kualitas, dan kuantitas sehingga mengancam pemenuhan kebutuhan dasar manusia terhadap air bersih dan sanitasi. Yang ketiga yaitu sebagai bentuk sistem pemandian air hujan merupakan bentuk adaptasi. Sistem ini adalah di mana air hujan merupakan metode tradisional yang telah dilakukan oleh beberapa adaptasi pada masyarakat-masyarakat tradisional dulu yang dioptimalkan kembali sebagai solusi berkelanjutan dan terdesentralisasi untuk mengatasi kelangkaan air dan variabilitas iklim, membantu komunitas sehingga membantu komunitas bertahan selama kekeringan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana tingkat penerapan sistem pemanenan air hujan pada wilayah Proklim Tugurejo. Yang kedua, bagaimana bentuk pemanfaatan air hujan dalam keterkaitannya terhadap dampak perubahan iklim. Yang ketiga, bagaimana kualitas air hujan tampungan yang berada dalam tangki penampung. Yang keempat, bagaimana peran pemangku kepentingan dalam mendukung program ini. Yang kelima adalah kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan atau mengefektivitaskan program ini. Adapun dari tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui tingkat penerapan sistem pemanenan air hujan pada wilayah Proklim Tugurejo. Yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk manfaat air hujan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Yang ketiga adalah mengurangi kualitas air hujan pada tangki, mengetahui kualitas air hujan pada tangki penampungan. Yang keempat adalah mengetahui peran pemangku kepentingan dalam mendukung program permanenan air hujan. Yang kelima adalah memahami kendala dan menjalankan sistem pemanenan air hujan. Adapun penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Mukaroma yaitu rainwater harvesting as an alternative water resource in Semarang, Indonesia.
Yang kedua adalah penelitian dari Label et al. Evaluation of in situ rainwater harvesting as an adaptation strategy to climate change for maize production in rainfield Africa. Yang ketiga adalah rainwater harvesting as an effective climate change adaptation strategy in rural and urban setting. Adapun kerangka berpikir peneliti sebagai berikut, yaitu penerapan sistem pemainan air hujan. Yang kedua adalah yang pertama adalah bentuk jenis pemanfaatannya, tingkat penerapannya, sebagaimana tingkat penerapan yang dilakukan di wilayah penelitian. Yang ketiga adalah bagaimana kualitas air yang berada di tangki penampungan untuk mengetahui kemungkinan manfaat-manfaat yang bisa dilakukan pada kualitas air tersebut. Yang keempat adalah bagaimana bentuk dukungan pemangku kepentingan. Nah, hasil dari 4 kerangka berpikir ini adalah membentuk pada kendala, evaluasi terhadap kendala sebagaimana kendala yang dihadapi untuk menerapkan atau menyukseskan program ini. Adapun metode penelitiannya yaitu yang pertama adalah jenis penelitian dan sumber data. Yaitu pendekatan ini menggunakan pendekatan mixed method di mana datanya berupa data primer berupa dari wawancara dan observasi, dan data primer juga termasuk dalam uji laboratorium, dan data sekundernya yaitu berdasarkan catatan dari pengelola program iklim. Proses penelitiannya yaitu yang pertama studi pendahuluan, yang kedua observasi dan wawancara, yang ketiga adalah uji laboratorium. Analisis data yaitu yang pertama data kualitatif, yang pertama adalah hasil wawancaranya direduksi untuk menyaring fakta-fakta yang terkait dengan yang berhubungan dengan tujuan penelitian, sehingga bisa dibentuk pada analisis tematik terhadap pengkodean yang telah direduksi tadi, sehingga bisa dibentukkan narasi menggambarkan kondisi pemanfaatan air hujan di Kelurahan Tugurejo. Data kuantitatifnya itu data uji laboratorium yang dilakukan nanti secara mandiri terhadap beberapa parameter seperti parameter TSS, TDS, pH, DO, suhu, dan klorida. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Fuad. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Indrian yang sudah mempresentasikan proposalnya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi ujian. Kami persilahkan Ibu Dr. Kasyati untuk bisa mungkin lebih ke arah ya Bu, memberi masukan ya karena Ya, proposalnya ini juga betul. disusun dalam waktu yang singkat sehingga Singkat ya, mungkin Pak. masih banyak bolong-bolongnya. Monggo dipersilakan Kasyati. Ya, baik, terima kasih Pak Fuad atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin ini saya juga mungkin koreksinya nggak terlalu detail karena saya proposalnya baru tadi pagi 4:30. Oke, jadi serba ekspres. Padahal jam 7 tadi nguji juga. Jadi ya sudah, mohon maaf nanti kalau kurang lengkap masukannya. Oke, mungkin langsung saja ini Mas Indira. Panggilannya siapa Mas? Mas Indri atau Mas Ian, Bu. siapa? Yan. Ian, iya Bu, iya. Oh ya ya, oke Mas Yan ya. Mungkin masukkan dalam penulisan dulu ya. Jadi nanti tolong penulisannya disesuaikan dengan panduan penulisan yang ada di Magister Ilmu Lingkungan. Ya, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan standar penulisan. Kemudian di ya, secara keseluruhan itu evaluasi penulisan masih banyak typonya juga, penulisan sitasi atau pustaka ya, ini juga harus disesuaikan. Bagaimana menulis et al yang benar tuh apakah italik atau tidak, ini juga harus disesuaikan ya. Kemudian di rumusan masalah dan tujuan, kalau memungkinkan itu diringkas saja. Itu panjang lebar ya, tapi sebetulnya ada
ada hal yang bisa diringkas itu ya. Itu kan ada sampai 5 ya, rumusan masalah sampai 5, tujuannya juga sampai 5 menyesuaikan. Mungkin bisa diringkas menjadi 2 sampai dengan 3 rumusan masalah dan juga tujuannya. Sehingga nanti kesimpulannya ini juga benar-benar fokus ya pada beberapa hal ini, tidak ke sana kemari. Nanti dalam waktu cepat Mas Yan harus bisa merumuskan masalah apa sih sebetulnya yang ingin digali dengan dalam penelitian ini gitu ya. Kemudian tabel pada pendahuluan itu ada penelitian terdahulu yang dituliskan di dalam tabel. Nah, itu kan sampai beberapa halaman. Kalau menulis tabel pisah halaman itu bagaimana ya? Mestinya judul tabelnya juga tetap harus ikut, kepala tabelnya juga harus ikut. Nah, itu nanti tolong diperbaiki. Kemudian karena ini eh, dalam bahasa Indonesia, nanti judul judul penelitian dalam tabel 1.1 itu disesuaikan aja dalam bahasa Indonesia. Itu ya, Mas Yan. Kemudian tinjauan pustakanya ini masih ada banyak tipe. Nanti saya kirimkan kembali draft yang sudah saya koreksi. Rata-rata penulisan tabel ini yang kurang oke, ya nanti diperbaiki saja. Kemudian apakah penelitian ini sudah dikerjakan atau belum, Mas Yan? Atau Belum, Bu. Oh belum, oh ya Ya. oke. Mungkin nanti di desain penelitian menggunakan kata akan ya. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode campuran. Kemudian waktu penelitiannya kapan, ini belum ada juga ya. Nah ini kan kaitannya sama air hujan. Nah, apakah bulan-bulan ini tuh sudah apa masih masuk ke dalam bulan hujan atau basah gitu ya? Itu perlu dipertimbangkan atau memang dari kajian data eh, sekunder yang ada gitu ya nanti di, diperjelas ini di dalam metodenya ya itu masukan secara umum kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan proposal ini. Nah di dalam pendahuluan mungkin dari awal dulu ya. Sebentar saya judulnya sebentar saya cek dulu. Evaluasi penerapan sistem pemanenan air hujan. Nah, mungkin dijelaskan saya belum menangkap di dalam pendahuluan ini kenapa? Apa pentingnya melakukan pemanenan air hujan ini, Mas Yan? Bisa Baik. diberikan penjelasan? Oh ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Berdasarkan data Bappenas terakhir itu terkait dengan kondisi air di Pulau Jawa dan Pulau Bali mengindikasikan bahwa kondisinya itu terkait kritis. Dalam status kritis ini, maka diestimasikan pada tahun 2045 penyusutan air itu berakhir pada berkisar antara 40 sampai 50%. Maka dari itu perlu dirancang adaptasi terhadap kondisi ini nanti sehingga masyarakat nanti bisa tahan terhadap gangguan atau kemungkinan penyusutan air yang akan mereka alami nanti, Pak, Ibu. Mungkin seperti itu. Jadi itu pentingnya ya. Apakah air hujan ini memiliki, nanti setelah air hujan dipanen, apakah memiliki manfaat yang khusus atau yang umum untuk masyarakat secara umum? Dan saat ini lagi, kenapa harus di Kelurahan Tugurejo? Ada apa dengan Kelurahan Tugurejo ini sehingga pemanenannya air hujan itu difokuskan pada satu tempat di daerah Tugurejo ini? Ya. Untuk pertimbangan lokasi sendiri di mana dilakukan ke Kelurahan Tugurejo, Bu ya. Ya. Kebetulan Kelurahan Tugurejo itu salah satu program yang salah satu kelurahan yang ikut dalam kegiatan program Kampung Iklim. Sukses tidaknya suatu program, kebetulan Proklim Tugurejo ini merupakan proklim yang diluan lebih dulu dilakukan di Kota Semarang. Jadi untuk evaluasi dan kesuksesannya ini sangat penting sebab kesuksesan dalam wilayah ini mungkin bisa diadaptasi ke wilayah-wilayah lainnya, Bu.
Mungkin seperti itu. Oke. Berarti seperti kelurahan atau daerah pilot project gitu ya untuk apa daerah iklim ini. Istilahnya apa tadi Mas? Proklim. Ya, proklim Bu, ya. Proklim ya. Ya. Apakah di pendahuluan sudah dijelaskan mengenai proklim? Saya sempat Ada. membaca di mana ya? Sebentar. Di bagian pendahuluan apakah sudah dijelaskan? Oke. Oh ya, ya, sudah ada program Kampung Iklim ini ya. Ya Bu. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Oh, ya, seperti itu. Nah, apakah mungkin nanti di anu lagi ya, Mas, ditambahkan lagi di bagian pendahuluan seperti yang dijelaskan tadi mengenai pemanfaatan atau penggunaan dari air hujan tampungan ini, manfaatnya bagi masyarakat. Kayaknya saya belum melihat di pendahuluan ini belum ada, ya. Nanti Oh iya Bu. Baik Bu. bisa ditambahkan di situ. Ya, Kemudian siap. masalah ke bagian masalah. Mengapa ini masalahnya ada 5 item gini? Bisa nggak itu diringkas? Oh iya bisa Bu, siap. Ya, nanti ini kan apa? Sebetulnya apa sih yang ingin digali dari penelitian ini, Mas? Eh, yang pertama itu yang pertama adalah tingkat penerapan ya Bu ya, di mana persediaan air ini kan nanti kan akan menyusut, Ya. kemungkinan menyusut. Maka perlu untuk diketahui bagaimana sih tingkat penerapan di masyarakat. Yang kedua adalah perlu juga untuk diketahui sebagaimana bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti apa, sehingga jika untuk kebutuhan air minum atau cuci mungkin terkait dengan beberapa parameter air ya. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan tanaman juga beberapa penelitian terakhir itu kandungan air TSS dan TDS yang tinggi itu mengindikasikan bahwa pengaruhi hidup tumbuhan dan mempengaruhi eh, penyerapan nutrisi dari tanaman tersebut. Seperti itu, Oke. Bu. Oke. Nah, mungkin ini nanti yang nomor 2 itu ada kaitannya dengan kualitas air hujan ya. Iya, Nah, Bu. itu bisa dijadikan satu rumusan masalah ya. Nanti Iya, Bu. bisa dijadikan satu. Kemudian ini apa? Yang nomor 4. Eh, ada pemangku kepentingan di sini. Seperti apa maksudnya? Eh, itu untuk mengevaluasi, Bu, sebagaimana bentuk dukungan pemerintah setempat untuk menyukseskan program tersebut. Di mana-mana beberapa literatur juga mengindikasikan bahwa kesuksesan pada pemanen air hujan itu biasanya bergantung kepada dukungan pemerintah setempat, baik itu di tingkat kelurahan hingga dinas lingkungan hidup. Ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin nanti yang 4 sama 5 ini bisa di apa? Di mix gitu ya. Atau Siap. gimana lah nanti bisa diramu ini nomor 4 sama nomor 5 ini antara pemangku kepentingan dengan kendala ini ya. Kan kalau tadi Mas Yan menyampaikan keberhasilan ini berdasarkan ada apa ada campur tangannya dari pemangku kepentingan gitu. Nah, mungkin nanti bisa apa diringkas gitu ya nomor 4 sama 5 ini mungkin bisa dijadikan satu. Itu rumusan masalah berarti tujuannya nanti disesuaikan ya dengan masalahnya ya. Siap. Gitu ya, Mas. Oke. Kemudian ke bagian metode. Oh, ini di apa dampak perubahan iklim. Kalau di Indonesia itu seperti apa? Yang saya baca di sini lebih banyak secara global ya di Iya, Bu. dunia gitu. Tapi di Indonesia tidak ada fokus, belum ada yang membahas secara detail mengenai dampak perubahan iklim di Indonesia. Kalau menurut Mas Yan, gimana dampak perubahan iklim itu di Indonesia? Ya. Dampak perubahan iklim itu dirasakan terutama pada wilayah pesisir, Bu ya. Di wilayah pesisir itu di mana pada terumbu karang terjadi pemutihan yang akibatkan pemanasan global, berpengaruh juga pada suplai oksigen di mana kandungan fitoplankton di perairan lautan itu banyak yang mati akibat pemanasan global, Bu. Nah, kalau untuk di darat sendiri, pemanasan global itu berpengaruh kepada pertumbuhan tumbuhan. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor fisik sama kimia.
faktor fisik sendiri itu dulu meningkatnya suhu, Nah, Kak, meningkatnya suhu dan oke, terus beberapa penelitian juga mengindikasikan bahwa dampak pemanasan global itu berpengaruh pada gangguan psikologi, Bu. psikologinya Sehingga siapa? ya Bu, Psikologinya siapa? eh, psikologi manusia, Bu. Oh gitu ya. Ya, mungkin faktornya Iya, karena iya. panas, Bu, jadi gampang Oke. emosian mungkin seperti itu, Bu. Emosi. Oke, Iya. oke. Iya, iya. Terus apakah perubahan iklim ini yang disampaikan tadi ada nggak kaitannya dengan perubahan musim hujan? Kalau itu diterapkan kalau kita lihat di Indonesia. Kalau keterkaitan dengan musim hujan ada, Bu, karena kan biasanya kalau perubahan iklim itu kan mempengaruhi pada angin laut, Bu, ya, di mana pergeseran air laut ini sangat berpengaruh pada siklus hidrologi sehingga mempengaruhi pada curah hujan di wilayah tertentu, utamanya di wilayah pesisir, Bu. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang mungkin saya belum menemukan keterkaitan antara perubahan iklim dengan musim penghujan. Atau mungkin sudah ada tapi saya belum menemukan di tulisan ini. Coba nanti ditambahkan kalau waktunya masih memungkinkan, ditambahkan entah itu di tinjauan pustaka, entah itu di pendahuluan keterkaitan antara perubahan iklim dengan musim penghujan gitu. Karena kan ini tujuannya adalah ingin memanen air hujan ya Mas ya. Oke, baik. Itu nanti mohon bisa ditambahkan kemudian di metode ini yang mungkin saya agak banyak ininya komentarnya di metode ini. Nah, di metode ini waktu penelitian harus dituliskan gitu ya dengan jelas waktu dan tempat. Kalau tempat atau wilayah studinya kan sudah ada, tapi waktunya belum. Kemudian aspek yang dikaji, Mas, itu di situ ditulis di bagian ruang lingkup itu ada aspek yang dikaji. Nah, aspek yang dikaji ini ingin saya tanyakan tingkat penerapan sistem pemanenan air hujan. Nah, ini bagaimana mengkajinya? Oh ya, kalau memungkinkan, Bu, rencananya mau dibuatkan kuesioner ya, Bu, ya, untuk mengetahui Fokusnya. berapa persentase. Tapi jika tidak memungkinkan, mungkin berdasarkan dari observasi atau wawancara dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan program iklim. Ini seperti itu, Bu. Oke, berarti ini nanti kuesioner ya modelnya ya. Iya, Bu. Yang diberi kuesioner siapa? Ini harus jelas. Oh iya, Bu. Kalau yang untuk target kuesioner sendiri adalah masyarakat, Bu. Ya, masyarakat di sini apa? Apakah tingkat RT, KK gitu, Oh iya. atau kelurahan? Nah, ini harus jelas gitu. Kan Oke. waktunya pendek ya untuk Iya, Bu. mengambil datanya ini karena keterbatasan waktu ya. Nanti ditetapkan ya eh, siapa yang akan di apa mengisi kuesioner ini, korespondennya itu siapa aja harus jelas gitu ya. Iya. Kemudian eh, ada juga nggak ini data sekunder pendukung penerapan sistem pemanenan air hujan yang sudah Mas Yan ketahui sejauh ini seperti apa? Mungkin dari Kalau literatur ya. ya kalau berdasarkan observasi awal, Bu, yang ada di Kelurahan Tugorejo itu rata-rata belum menerapkan sistem pengelolaan air hujan, Bu. Baru se baru sekitar ruang lingkup kelurahan, Bu, yaitu di bank sampah Mawar Merah. Oke, nah itu apa? Bisa tahu nggak? eh, saya bisa mengetahui nggak modelnya itu seperti apa dalam tampungan air hujan ini? Apakah dibikin bak penampungan yang besar atau model Ya. peresapan atau model apa? Sistem pemanen air hujan itu berdasarkan sistem atap, Bu, di mana pipanya itu berdasarkan talang air dan dimasukkan nanti ke dalam tangki penampungan, Bu. Seperti itu. Oh ya, itu sudah diterapkankah di semua masyarakat di Kelurahan Tugurejo atau hanya di tadi yang apa Ya, bank baru di tempat sampah? ya, Bu.
baru diterapkan di ruang lingkup kelurahan. Oh, Seperti itu. hanya satu kelurahan Ya, aja ya itu. ya Bu. Oke, ya. Kemudian bentuk pemanfaatan air hujan ini bagaimana nanti mengevaluasinya? Kan harus ditulis dengan jelas keterangan di sini. Kalau aspeknya hanya ditulis tingkat penerapan sistem bentuk pemanfaatan. Nah, ini bagaimana? Bentuk pemanfaatannya seperti apa? Apa yang akan dievaluasi atau bagaimana cara mengevaluasinya, Mas? Ya kalau dari observasi awal kemarin Bu dilihat dalam pemanfaatannya itu berupa airnya dimanfaatkan sebagai siram tanaman, cuci tangan sama dengan untuk cuci piring Bu. Nah untuk Oke. pengujian kualitas airnya sendiri untuk bisa melihat Bu apakah bisa dilakukan pemanfaatan lebih luas lagi terhadap air ini atau seperti apa? Mungkin itu maksudnya Bu tujuannya. Oke, nah caranya mengevaluasi bagaimana ini? Bentuk pemanfaatan air hujan, apakah juga dengan kuesioner atau dengan apa? Pengamatan langsung atau bagaimana? Eh, Evaluasinya itu berdasarkan pertama wawancara Bu, wawancara tematik tentu Oh, saja cara, kepada ya, ya. pihak-pihak yang key person untuk perubahan iklim sendiri. Yang kedua berdasarkan observasi Bu. Jadi mungkin pendekatannya berdasarkan kualitatif seperti itu Bu. Oke. Berarti nanti dijelaskan ya di sini untuk pemanfaatan air hujan ini datanya diperoleh dengan cara apa gitu ya. Baik Kemudian Bu. air hujannya. Gimana Mas? Kualitas air hujan tampungan ini Iya Bu. apakah dilakukan pengukuran di laboratorium? Iya Bu, dilakukan pengukuran di Iya, laboratorium. betul. Ya, Oke. Nah, nantinya setelah ini dapat nih hasilnya keluar gitu. Dibandingkan nggak dengan standar baku mutu air? iya Bu, dibandingkan Bu. Atau udah datanya ini aja gitu? Oh, nanti ada Dibandingkan Bu. pembandingnya ya. Ya, dibandingkan Bu. Oke. Ya, sehingga nantinya bisa apa? Di di dalam pembahasan itu nanti mungkin bisa disampaikan kalau Mas kualitas air hujannya ini masuk ke dalam standar baku mutu, bisa di pemanfaatannya menjadi lebih luas ya, Iya, seperti itu gitu Bu. ya. Iya Bu. Maksudnya begitu ya. Kemudian aspek berikutnya, peran pemangku kepentingan. Di sini ada kelurahan dan DLH. Ini bagaimana Mas Ian memperoleh datanya? Dengan Eh, wawancara? iya Bu, dengan wawancara semi terstruktur Bu. Oh, wawancara semi terstruktur. Berarti kan mesin harus menyiapkan banyak pertanyaan ya. Tadi Ya Bu. yang A, tingkat penerapan, bentuk pemanfaatan, peran pemangku kepentingan, sampai dengan kendala. Kendala dalam implementasi sistem. Ini bagaimana cara mengevaluasinya? Oh iya, Samakah? eh, berdasarkan nanti data dari wawancara nanti Bu, kan nanti dilakukan reduksi data dulu terkait dengan topik-topik pembahasan yang relevan dengan tujuan penelitian sendiri. Setelah itu lakukan pengkodean, lalu dibuat analisis tematik Bu, sehingga dibentuk narasi terkait dengan bentuk-bentuk dukungan pemerintah terhadap program ini. Seperti itu. Oke, ya. Kemudian berikutnya ada sumber data penelitian. Di sini dibedakan ada data primer dan data sekunder. Nah, untuk yang data primer ini, oh, di sini dituliskan bersumber dari observasi dan wawancara ya, dari pengelola proklim, perwakilan kelurahan, dan DLH Kota Semarang. Kemudian ada apa ini? Pengujian sampel air hujan. Oke, nah untuk pengelola perwakilan DLH ini nanti Mas Yan akan apa? Menyebarkan kuesioner atau datang langsung melakukan wawancara face to face atau bagaimana? Ya Bu, langsung datang Oh wawancara langsung langsung. datang. Oke, Ya, Bu. Itu waktunya bersamaan atau ada jadwal khusus? Nanti tergantung kesediaan dari
informannya sendiri, Responden. Bu. Ya, Oh responden. ya, oke oke ya. Nah, mungkin sampel yang diwawancarai, berapa jumlah sampel yang diwawancarai, kalau bisa mewakili ya, Mas. Jangan hanya satu dua gitu ya, mungkin Iya. beberapa ya, sehingga mewakili. Misalnya pengelola problem, pengelola itu yang dimaksud dengan pengelola siapa, sehingga datanya kan valid dan reliable. Perwakilan kelurahan ini nanti siapa yang mau diwawancarai? Apakah hanya Pak Lurah sama Pak Lurah atau Bu Lurah dan wakilnya saja, atau siapa yang mewakili di kelurahan ini, ya sehingga data ilmiahnya itu nanti menjadi data yang bisa dipercaya gitu ya. Iya, Bu. Kemudian pengujian sampel air hujan. Nah, ini gimana? Tadi ngambil dari penampungan yang sudah ada Iya, Bu. atau Iya. oke ya. Oke, Ambil nah ya, apa saja yang mau diuji dari sampel air hujan ini apa saja? Oh, ini kalau ada ya uji iya, Bu. laboratoriumnya ini ya. Ada TDS, ada TSS, ada pH, CL, oksigen terlarut atau DO ini ya. Iya, Ini Bu. ya yang di. Iya, Bu. Oke. Oke, oke. Nah, nanti mohon dilengkapi berapa mili atau berapa liter air yang diambil. Nah, itu harusnya ada di dalam prakerjanya ini. Oh, iya, Bu. Walaupun nih, nanti pasien itu apakah ini dikerjakan sendiri atau dimasuk ke laboratorium mana? Kerjakan sendiri, Bu. Untuk dikerjakan. Halo, Mas Yan. Ya, halo, terputus tadi, Bu. Gimana, Bu? Halo? Tuh. Halo, Mas Yan. Ya, halo, Bu. Bisa, sebentar. Halo? Putus ya Mas ya, Bu Kasyati. Iya, Bu. Iya, Pak, Yes, terputus. halo. Oh Iya, halo, ini sudah masuk lagi. maaf. Iya, moga Bu Ini Kasyati kayaknya dilanjut. internetnya yang Yes, sekedap. Mungkin tinggal satu dua pertanyaan Pak Fuad. Mas Yan bisa disampaikan ke saya untuk pengujian kimia, fisik dan kimia air hujan nanti akan dilakukan sendiri atau mau di apa? Kalau saya bilang didandake gitu ya, masuk sampelnya diambil, dimasukkan ke lab PDAM, lab teknik lingkungan atau seperti apa? Pengambilan sampelnya nanti, Bu, diambil sendiri, nanti juga diuji sendiri berdasarkan Oke. di lab. Sudah koordinasi juga dengan Pak Fuad terkait dengan bantuan lab yang bisa saya bisa lakukan Oh, penelitian. oke. Oh, berarti dikerjakan sendiri ya? Ya, Bu, siap. Oh ya, nah makanya itu kan karena nanti akan mengerjakan sendiri, berarti di sini proposal itu kan nanti menjadi guideline ya atau panduan ketika nanti bekerja di lapangan. Mungkin nanti dilengkapi dengan cara kerja yang jelas gitu ya, bagaimana
melakukan atau pengukuran TDS itu langkah-langkahnya seperti apa, TSS itu apa saja yang harus dikerjakan, berapa sampel air yang dipergunakan, kemudian setelah sampel air disiapkan, terus ngapain gitu ya, regen apa yang dipakai. Nah, itu harus dituliskan tuh dengan jelas ya, termasuk pengukuran pH DO klorida gitu ya. Mungkin kalau pH kan ada alatnya ya, pH meter itu. Nah, itu harus dituliskan dengan jelas di sini. Ya, Bu. Nah, Siap. Siap. kemudian saya lihat di sini kenapa tidak air hujan itu kan juga mengandung beberapa cemaran ya atau beberapa logam berat begitu. Nah, tidak tertarik juga menambahkan misalnya kandungan PP atau kandungan merkuri atau tembaga gitu pada air hujan. Hanya ini saja. Sebenarnya tertarik, Bu. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi mungkin Oke, pengujiannya ya, pada pengujian yang ranah awal aja, Bu. oke, ya sudah kalau kalau ya memang karena keterbatasan waktu dan mungkin biaya juga ya karena untuk pengujian itu juga relatif mahal untuk logam berat. Kemudian teknik analisis data. Nanti ini aja ya Mas, yang tadi saya sampaikan tolong dilengkapi ya, kayak misalnya cara kerja pengukuran TDS, TSS dan seterusnya. Itu ada cara kerjanya sendiri karena ini proposal dan nanti mungkin dikerja apa menjadi panduan. Tolong dilengkapi ya. Semoga waktunya masih mencukupi lah untuk Oke, melengkapi ini. Cari di jurnal di internet banyak kok ininya, ayo, Bu. cara kerja pengukurannya ini. Kemudian terakhir di analisis data. Oke, nanti penulisan daftar pustaka tolong disesuaikan yang konsisten ya dengan aturan penulisan di MIL. Ini sangat tidak konsisten penulisannya. Mulai dari judul, kemudian autornya, ya nanti dibikin yang konsisten. Kemudian di analisis data. Analisis data di situ dibedakan antara kualitatif dengan kuantitatif. Kualitatif itu nanti data apa yang mau diuji dengan ini dengan kualitatif ini. Iya. Untuk data Bisa kualitatif sendiri, dijelaskan? ya data kualitatif sendiri Ya, itu berdasarkan dari observasi. eh, ya. Observasi menyangkut pada pemanfaatan air, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menampung air tersebut, wawancara dan wawancara, Bu. Setelah itu Oke. hasil wawancaranya sendiri nanti dilakukan pengkodean, reduksi data terkait dengan eh, pembahasan-bahasan yang berhubungan langsung dengan tujuan dan rumusan masalah, Bu. Nah, setelah Oke. itu dilakukan analisis tematik terhadap garis besar eh, yang berupa bentuk pemanfaatannya, tingkat pemanfaatannya seperti apa, bentuk pemanfaatan di Kelurahan Tugurejo itu sendiri seperti apa. Eh, untuk analisis kuantitatifnya ada empat, Bu. Eh, yang satu itu untuk bentuk dukungan pemerintah setempat dan kendala seperti apa yang dialami untuk menyempurnakan program tersebut. Gitu, Bu. Ya. Itu untuk yang kualitatif ya, Mas. Ya, Bu. Ya, oke. Kemudian yang kuantitatif ini tadi kan ada standar baku mutu ya, Iya, yang Bu. air hujan tadi Iya, Bu. diolah, maaf apa hasil yang sudah didapat nanti dibandingkan dengan standar baku mutu air gitu ya. Iya, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, ya, oke. Ya, berarti kan sudah tahu caranya menganalisis data ini. Ya, oke. Kemudian ada interpretasi hasil dalam bentuk, oh, nanti datanya mau ditabulasi dan dinarasikan gitu ya. Iya, oke, baik. Baik, mungkin sementara itu dulu Pak Fuad dari saya. Tadi sudah saya tanyakan beberapa hal dan masukan-masukan yang perlu saya sampaikan. Pak Oke, Fuad, halo. halo, G. Terima kasih, Bu Kasyati atas waktunya ya. Nggih, sampun Pak G, Fuad. Nggih, matur sami. nuwun sangat. Tadi Nggih, sami-sami Pak Fuad. Nggih. eh untuk Bu Kasyati sudah memberikan banyak masukan ya, Mas, mulai dari latar belakang, kemudian terutama di metode sebenarnya, karena
Metode ini menjadi panduan saat Anda bekerja di lapangan. Dan tadi benar yang disampaikan Bu Kasyati, bahwa metode Anda itu akan mungkin diacu oleh orang lain yang mempunyai eh, penelitian yang relevan atau yang sama. Baik, dari saya izin meneruskan tadi untuk eh, sesi ujian ini. Nah, yang pertama di judul. Judulnya ada sedikit kekeliruan dalam pengetikan ya. Jadi tolong Mas Ian itu bisa membedakan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Kalau misalnya dikerjakan, ditulis itu adalah sebagai kata atau sebagai awalan. Jadi digandeng dinya. Tapi kalau sebagai kata depan menunjukkan tempat itu harusnya dipisah, dispasi. Nah ini ada kan di Kelurahan Tukurjo ini kan digandeng itu Iya. dinya. Nah itu nanti dipisahkan. Di atas, di bawah, di samping, di sana, di sini tuh selalu dipisah karena itu merupakan kata depan. Kemudian yang kedua ini di latar belakang tadi. Tolong juga bisa disampaikan terkait dengan kondisi existing di ini apa ya? Ambilnya di Kelurahan Tugurejo atau di Kelurahan kelompok Tugurejo, Mawar Pak. Merah. Kelurahan Tugurejo nah, itu Anda sampaikan. Yang pertama yang perlu diinformasikan bahwa Kelurahan Tugurejo ini sudah mendapatkan proklim strata lestari ya. Jadi strata di dalam proklim itu kan ada beberapa tingkatan. Paling tinggi itu lestari. Kemudian yang kedua itu utama, yang ketiga itu madya. Nah, di Lestari ini kota Semarang itu yang mendapatkan hanya ada tiga. Yang pertama adalah Proklim Kelurahan Pedalangan di Tembalang. Yang kedua adalah Proklim di Kelurahan Purwoyoso, Ngalian, kecamatannya. Yang ketiga adalah Proklim di Tugurejo, kecamatan Ngalian juga. Nah, kebetulan tiga-tiganya itu saya terlibat di dalam pendampingan Proklim Lestari tadi. Jadi saya tahun 2 tahun berturut-turut tuh ada pendanaan ke Daereka untuk adaptasi mitigasi perubahan iklim. Nah, itu kita implementasikan sebagai proklim ya. Jadi mungkin untuk menambah wawasan Mas Ian, pemerintah pusat melalui Bappenas itu sudah membuat program namanya RAN RAD GRK dan RAN RAD API namanya. Jadi rencana aksi nasional, rencana aksi daerah untuk perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca RAN GRK dan API adaptasi perubahan iklim. Nah, melalui RAN RAD API inilah bagaimana kita melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim, tapi secara top down ya. Jadi dari atas ke bawah. Nah, melalui program Proklim ini, maka aksinya dari bawah ke atas ya, bottom up ya. Jadi masyarakat punya keterlibatan langsung di dalam upaya untuk mengurangi atau melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, itu mungkin bisa disampaikan juga. Nah, salah satu kegiatannya kan banyak Mas di dalam Proklim itu. Ada ketahanan pangan melalui penanaman tanam atau pemanfaatan lahan-lahan yang ada untuk tanaman pangan. Kemudian ada namanya efisiensi energi. Jadi di Tugas itu saya sudah men-set untuk memanfaatkan tenaga surya untuk sebagai sumber energi ya. Nggak tahu tapi kayaknya sekarang mati ya solar cell-nya. Yang ketiga ada tadi, ada pengelolaan sampah melalui bank sampah di Mawar Merah. Ada juga pemanenan air hujan. Nah, pemanenan air hujan itu sudah kami buat instalasinya di samping apa itu? Apa ya kantor Mawar Merah itu sudah di mana. Nah, tapi karakteristik air hujan ini adalah mempunyai pH yang rendah ya. Jadi dia bersifat asam. Tadi termasuk juga TSS akan dilihat ya. Sehingga nanti air hujan itu bisa dipakai untuk peruntukan yang lebih luas. Mungkin selama ini hanya dipakai untuk cuci tangan, untuk apa ya, cuci piring mungkin, nyiram tanaman, untuk disalurkan ke kolam ikan untuk budidaya ikan lele yang di sebelah depan kelurahan itu kan ada kolam ikan lele terpal itu. Nah, harapannya ini bisa dipakai sebagai air untuk kebutuhan domestik, untuk minum, makan ya. Kami menginstal untuk filterisasi atau
pengolahan air hujan itu yang sudah kami lakukan di Kelurahan Pedalangan. Kalau Tugurejo memang belum kami install alatnya ya. Nah, itu maka perlu dilakukan pengkajian terhadap ini apa namanya? Pemanfaatan air hujan. Sehingga judul dari tesis ini adalah bagaimana Anda akan mengevaluasi ya dari pemanfaatan air hujan ini sebagai bentuk adaptasi API, adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang. Jadi itu nanti tolong bisa ditambahkan, diperkaya. Ini record nggak ya Mas ya? Zoom-nya? Halo? Ya, halo. Ya, direkam nggak Zoom-nya? Ya, rekam Pak. Ya. Tadi nanti masukan-masukan dari Bu Kasiati, dari saya, tolong bisa diakomodir ya. Jadi Anda nanti sambil mencari data, karena Anda punya waktu 1 minggu, saya beri waktu 1 minggu untuk nanti minggu depan di seminar hasil. Itu sambil Anda memperbaiki proposalnya ya. Jadi kerjanya harus paralel. Nah, oke. Tujuannya ini menurut saya kok terlalu banyak ya. Dan dari tujuan penelitian ini masih menunjukkan levelnya di S1. Contoh gini. Mengetahui tingkat penerapan sistem pemanasan air hujan pada wilayah proklim, mengidentifikasi bentuk manfaat air hujan dalam mengurangi dampak perubahan iklim, mengetahui kualitas air hujan, mengetahui peran pemangku kepentingan, memahami. Nah, kalau di dalam taksonomi Bloom itu kata memahami, maaf, mengetahui, mengidentifikasi ini pada level yang masih S1 rendah. Nah, untuk level S2 bagaimana? Mungkin Anda bisa harusnya kan ini mulai mengkaji, menganalisis. Beda enggak kira-kira, Mas Ian? Iya Pak. Nah, jadi nanti mengkaji tingkat atau menganalisis tingkat penerapan sistem pemanasan air hujan. Oke lah, mengidentifikasi ya boleh atau mengkaji manfaat. Menganalisis atau mengkaji kualitas air hujan. Dan seterusnya. Tolong nanti ini diperbaiki ya, Siap Pak. untuk tujuannya. Kemudian saya kira kalau manfaat. Nah, kemudian untuk tabel ini masih belum sesuai dengan format tulisan tesis ya. Jadi tabel itu hanya ada garis horizontal di bagian kepala tabel dan di bagian akhir dari tabel ya. Atau mungkin kalau banyak gini nggak apa-apa lah di tiap ini dikasih garis horizontal. Tapi yang vertikal nanti tolong dihilangkan. Itu berlaku untuk semua tabel yang ada di naskah ini. Tolong nanti direvisi disesuaikan dengan aturan penulisan yang ada. Nah, di kerangka berpikir itu sebenarnya kalau kita melihat apa namanya cakupan riset ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan ya. Tentunya analisis hasil dari analisis ini nanti akan dikembalikan ke inputnya. Jadi ini kan inputnya Anda kan, ini saya baca naskahmu ya Mas. Program Kampung Iklim, kemudian breakdown menjadi aksi adaptasi perubahan iklim, penerapan sistem pemanasan air hujan. Nah, tentunya dari hasil analisis hasil analisis terhadap pemanfaatan ini harus dikembalikan ke atas dengan menggunakan garis ya. Jadi kesimpulannya sudah dihilangkan saja kesimpulan dasar ini. Ini ditarik ke atas untuk dikembalikan ke bentuk aksi adaptasi perubahan iklim yang ada. Itu ya Mas ya. Bisa dipahami enggak? Iya Pak. Oke. Saya lanjut ke tinjauan pustaka. Oh sorry. Nah, sorry saya lanjut ke tinjauan pustaka ya. Tentang perubahan iklim, kemudian dampak, lalu ada apa lagi nih? Program Kampung Iklim, oke. Nah ini ada apa namanya? Tabel lagi ya. Jadi tabel luas daerah menurut kecamatan ya. Ini maksudnya yang mengajukan proklim kan. Jadi memang tuh targetnya wali kota Semarang periode sebelum ini ya, itu akan mengajukan 177 proklim memang. Nah ini terbagi dalam beberapa strata tadi. Nah mungkin bisa ndak Mas
Ian justru membagi kecamatan atau kelurahan ini berdasarkan sasaran atau target capaian proklimnya ya. Misalnya yang Lestari itu, Lestari itu, oh tapi nanti di hasil saja, sorry sorry, ini nggak di sini. Memang ini kayak gini aja. Lestari itu yang mau kan sekarang yang sudah dapat tiga tuh Purwoyoso, Toburjo dan Pedalangan. Nah, tahun ini yang mau maju kelurahan mana? Yang mau maju utama yang kelurahan mana? Kebetulan saya juga jadi juri proklim di Kota Semarang. Kemarin saya menilai di Mangunsari, terus Wonosari sama mana lupa saya. Nah ini format tabel sesuaikan juga seperti tadi. Jadi hanya ada garis horizontal saja. Kemudian, nah perlu juga ditambahkan Mas nanti bukti dan pustaka terkait bagaimana bentuk adaptasi perubahan iklim yang sudah dilakukan ya. Sebagian besar memang ada tadi ketahanan pangan, penggunaan energi baru terbarukan, kemudian pemanenan air hujan, lalu ada juga pengolahan limbah ya. Limbah itu sampah ya Mas saya. Nah itu nanti tolong bisa sedikit disinggung di tinjauan pustaka. Metode saya sepakat dengan Bu Kasyati ya. Yang pertama adalah waktu dan tempat harusnya. Waktunya di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Ngalian. Sorry, tempatnya, waktunya ya disesuaikan nanti. Kemudian setelah waktu dan tempat, kemudian adalah alat dan bahan. Apa mungkin kuesioner, kemudian alat untuk mengukur TSS, alat untuk mengukur pH, kemudian nanti disebutkan semua, lalu cara kerja. Nah, cara kerja itu baru masuk ke desain penelitian. Anda menggunakan pendekatan mix method ya, jadi campuran. Jadi saya bayangkan Anda akan melakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatifnya mungkin dengan tadi pengukuran beberapa parameter fisik kimia, kualitatifnya dengan bagaimana mungkin persepsi dari masyarakat di kecamatan atau di Tugurejo nanti bisa dijelaskan. Termasuk tadi responden juga sudah harus jelas di proposal ya. Misalnya Anda kan akan menggunakan acak ya. Bener Mas. Nanti acak Ya Pak. random sampling untuk penyebaran kuesionernya. Ya, Atau mau purposif eh, kayaknya acak Pak. acak. Ya, Nah, kalau purposif itu kan Anda yang diwawancari mungkin pengelola. Sudah ditetapkan tuh. Ya mau saya wawancarai lurah, pengelola bank sampah atau sorry, pengelola proklim. oh Kalau iya, purposif Pak. berarti purposif, Anda Ya, sebutkan saja itu. Mulai dari lurah atau mungkin sampai ke DLH juga ya iya Pak. tentunya. Ya nanti DLH kota itu siapa yang mau diwawancarai. Nah, makanya ini penting untuk membuat guidelines atau panduan wawancara. Jadi panduan wawancara harusnya Anda buat, Anda lampirkan di proposal. Nanti toh, oke, kemudian wilayah studi, kajiannya. Tadi Bu Kasyati sudah menyampaikan. Jadi untuk metode juga harus mulai dirinci ya. Tadi misalnya mau mengukur TSS, metodenya digunakan apa? Bagaimana cara kerjanya? Itu gampang kok sebenarnya Anda cari di apa di beberapa literatur atau artikel itu bisa. Kemudian untuk yang penting ini, setelah Anda punya data itu mau diapakan datanya? Ya. Jadi intinya begini Mas, dari tujuan yang sudah Anda tulis, itu mestinya di dalam metode itu harus ada cara kerja untuk menjawab tujuan A, tujuan satu, metodenya bagaimana? Tujuan B, tadi terkait dengan apa ya tadi? Lupa saya tujuannya. Itu metodenya bagaimana? Tujuan ketiga, metodenya bagaimana? Sehingga itu nanti merupakan suatu apa ya? Urutan yang ada benang merahnya. Jadi tujuan, metode, nanti saat Anda membahas, nah itu juga harus urut juga. Jadi tujuan pertama itu ya harus ditampilkan dalam hasil di pertama, lalu dibahas. Kesimpulan juga seperti itu. Jadi ada urutan dari tujuan, metode, hasil pembahasan sampai dengan kesimpulan.
Bisa dipahami, Mas? Ya, bisa Pak. Siap. Ya. Jadi nanti SNI 0669 dan seterusnya ini Anda jabarkan ya ini ya di Ya, uji siap. laboratorium. Nah, setelah Anda punya data, tentunya Anda harus menganalisis datanya. Jadi di analisis itu mendapatkan atau memandu menuju ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya nanti merupakan hasil dari analisis data ya. Ada yang menggunakan statistik misalnya. Ada yang menggunakan mungkin pemodelan, ada yang menggunakan skala tertentu atau Anda mungkin untuk yang eh, hasil wawancara mungkin bisa dibuat semacam skala Likert. Anda kan nggak pengaruh ya, ada pengaruh, nggak ada perlakuan, jadi mungkin nggak perlu statistik. Tapi yang jelas di metode harusnya ada. Nah, kemudian di mana? Di proposal itu harusnya ada jadwal penelitian. Nah, Anda mau sempro kapan, mau ngambil data kapan, diolahnya kapan, seminar hasilnya kapan, publikasi kapan, terakhir ujian tesis. Nanti tolong ditambahkan. Tetapi nanti pada saat sudah menjadi naskah tesis, itu sudah tidak ada lagi jadwal penelitian atau dihilangkan jadwal penelitiannya. Nah, nanti tolong bisa dilengkapi. Kemudian ini masukan dari saya. Setelah Anda punya data ya, berarti Anda harus segera menyusun draft untuk artikel. Karena nanti untuk mendaftar ujian tesis, Anda harus mengisi link publikasi. Nah, link publikasi adalah tadi artikel Anda itu mau Anda submit di mana sehingga itu bisa mempunyai link dan bisa diisikan di syarat pendaftaran tesis. Ya, pokoknya nanti kalau sudah ada data, segera ditulis paper, ya, ambil salah satu atau dua tujuan saja, bikin paper nanti kita bantu untuk publikasi ya, mau dimasukkan kemana untuk bisa mendapatkan LOE, Letter of Acceptance. Untuk daftar pustaka, saya sepakat dengan Bu Kasyati juga, tolong nanti direvisi, diimprove sehingga nanti biar sesuai dengan eh, apa namanya, domain penulisan tesis yang sudah ada. Sudah dicatat semua, Mas? Sudah Pak. Ya, itu tambahan dari saya. Eh, dari Bu Kasyati masih ada mungkin? Tambahan lagi? Sampun Pak, tadi yang masalah jadwal sudah disampaikan oleh Oke, Pak Fuad ya. ya, Jadwalnya oke, kelupaan. oke. Jadwal setelah di metode itu belakang sendiri dicantumkan jadwal ya Mas. Sampun tadi sudah disampaikan Pak Fuad kok. Matur Siap. suwun itu aja Pak Oke. Fuad. Matur nuwun Bu Ya, Kasyati atas apa namanya arahan. sami-sami Pak. Baik, Mas Indrian, ini kita sudah selesai di tahap kedua, yaitu untuk sesi ujian. Nah, untuk sesi ketiga ini sebenarnya adalah penetapan hasil. Tetapi karena masih ada dua dosen penguji yang belum hadir apa akan melaksanakan ujiannya nanti siang, sehingga untuk sesi penetapan hasil belum bisa kami lakukan ya. Jadi nanti setelah sesi siang nanti baru bisa lakukan. Demikian untuk ujian proposal pagi ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kasyati MSI yang sudah berkenan hadir dan juga kontribusi yang sangat konstruktif untuk menyempurnakan naskah dari Saudara Indrian Saputra. Demikian untuk ujian pagi ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terus Bu warahmatullahi Kasyati. Tuh, Waalaikumsalam. sudah Sami-sami selesai. Pak Fuad. Itu tadi kayaknya Sudah, ada ya ujian Bu sami-sami. Kasyati yang di lab Sampun jenengan. Pak, udah Oh, selesai. kok ono Ya, suaranya Pak ini ada Anwar ujian bocor. juga. Kok suaranya Pak Anwar ya? Ada, iya. Nggih, Iya, nggih ngaten ada salam Pak buat kami dari teman-teman jam lab. 7 tadi. Nggih, Oh gitu nggih, ya. sami-sami. Matur Nggih. suwun, nggih. Nggih. Saya live dulu nggih semuanya. Nggih. Terima kasih Bu. Nggih. Pak. Nggih, sami.